Terima kasih untuk tim PW OC, luar biasa. Ini semua lagu baru, tapi bisa dinyanyikan dengan sangat luar biasa. Ini semua saya kasih PR 6 lagu baru. Dan luar biasa, terima kasih untuk tim PW OC. Saya ingin melanjutkan yang kemarin setelah saya sudah break karena ada wedding Cynthia ya. Saya ingin melanjutkan yang kemarin bahwa ini adalah saya ingin mengajarkan bagaimana kita berjalan menurut roh, bukan menurut daging. Karena daging dan darah tidak bisa masuk kerajaan surga. Hanya orang yang lahir baru, yaitu lahir dalam air dan roh yang masuk kerajaan surga. Kalau kita sudah jadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tetapi masih berpikir secara kedagingan, maaf, nanti di neraka akan banyak orang-orang Kristen yang sudah lama ke gereja. Tetapi kalau kita mau berjalan dengan roh, kita akan masuk kerajaan surga. Ya, mari kita lanjutkan. Ini adalah kitab lahir baru. Ini bagaimana Roh Kudus akan menuntun manusia untuk berjalan di dalam roh. Actionnya ini dilakukan di dalam dunia. Kita di dalam dunia itu action daripada pimpinan daripada Roh Kudus untuk bertindak, mengambil keputusan di dalam dunia. Kemudian pada saat kita memiliki roh Allah, kita akan memanggil dia dengan Abba Bapa, yaitu Bapak kami di dalam surga. Jadi kita punya Bapak secara rohani, kita punya Bapak. Bapak jasmani kita adalah Bapak yang merawat kita, tapi Bapak rohani kita adalah menciptakan kita. Ya. Kemudian ini adalah bagaimana kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu iblis itu melihat kita seperti ini. Jadi pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada roh Allah ada di dalam hidup kita tuh seperti fire. Sehingga iblis kalau mendekat gak berani. Iblis bisiki berani enggak kalau itu? Gak berani, karena iblis terbakar. Mau bisiki kita lewat telinga, gak bisa, terbakar dia. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, iblis tidak berani mendekat. Karena dia tahu kalau dia dekat terbakar, maka dia pakai orang-orang di sekitar kita. Ngerti gak? Untuk menggocoh iman kita. Kemudian ini adalah perumpamaan tentang gandum dan ilalang, kemudian perumpamaan tentang menabur, tentang 5 gadis pintar bodoh, dan terakhir itu pada saat kau mengucapkan firman itu akan seperti api keluar daripada mulut kita. Karena firman itu seperti pedang yang mengiris roh dan jiwa dan sumsum. Jadi kita harus hafal firman. Di sini saya akan memberikan berapa banyak firman, baca, masukkan ke otak, dan diingat. Pada saat pencobaan datang, pada saat trial, masalah-masalah terjadi datang, ingat firman yang tertulis di sini. Karena saya percaya di antara sini pasti banyak yang enggak baca Alkitab. Betul? Nah, kalau enggak baca Alkitab, di GBI HOC dibacakan Alkitab, ditulis banyak ayat supaya kamu melihat, kamu masukin ke otak dan ingat. Pada saat pencobaan itu datang, kamu ingat firman, ucapkan. Maka firman itu kayak api. Firman itu akan melindungi kamu, akan menjaga kamu dari segala pencobaan. Ya, makanya jangan tidur. Bagi orang yang ngantuk, jangan tidur. Ini saatnya kamu melihat firman. Karena setelah keluar dari gereja, saya yakin dalam seminggu tidak pernah baca Alkitab. Ya, makanya baca Alkitab di gereja. Ya, oke, yuk kita mulai. Saya akan memberikan sedikit tentang lahir baru. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, tapi ini saya mau ambil sebagian kecil untuk mengingatkan lagi, ya, bahwa apakah lahir baru itu? Kita lihat ayatnya di Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi barang siapa yang menjadi Kristen, cuman Kristen tok, tapi berjalan menurut daging, maaf, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Pada saat Tuhan mendirikan kerajaannya, kamu tidak akan menjadi residen. Residen itu apa? Penduduk. Karena Tuhan sedang mencari penduduk untuk kerajaannya. Tuhan sedang mau mendirikan kerajaan 1000 tahun di dunia. Dan dia sedang mencari penduduk.
Yang bukan penduduk akan dihancurkan sama Tuhan, akan dilebur dengan api. Karena bumi ini akan dihanguskan, dihancurkan. Jadi kita lihat Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, apakah ia bisa masuk lagi ke rahim? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh. Jadi kamu harus dilahirkan dalam air dan roh. Air itu apa? Baptisan air. Saya kira baptisan air kalian semua sudah melakukan baptisan air. Tetapi secara roh, saya yakin banyak yang belum. Banyak yang belum mampu hidup dalam roh. Tapi kalau air saya yakin semua sudah dibaptis. Ya. Tapi kalau kamu hanya baptisan air saja itu belum sempurna, itu baru awal. Awal untuk langkah, untuk menuju awal jalan. Kayak kita tuh di sini kerajaan surga sebelah sana. Pada saat kamu baptis yang tadinya jalannya ke sini menceng tuh belok-belok, kamu sudah ke sini, itu langkah pertama itu baptis. Jadi kerajaan surga masih jauh. Ya, kalau kamu dari langkah ke sini dibelokkan ke sini lagi, selamat enggak? Kalau kamu sudah jalan menuju setapak ke kerajaan surga, tapi kemudian ada iblis membelokkan lagi, kamu tidak akan selamat. Ya, jadi Roh Kudus akan menuntun kamu ke jalan kerajaan surga. Dari kita lihat bahwa aku berkata sehingga seorang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat masuk. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kamu harus belajar hidup dalam roh. Saya belajar hidup dalam roh. Dan saya lihat mujizat-mujizat Tuhan nyata dalam hidup saya ketika saya belajar hidup dalam roh. Jadi ada saksi saya, keluarga saya adalah saksinya, Cynthia adalah saksinya, Pak Budi adalah saksinya, bahkan orang yang di sekitar saya tahu bahwa saksinya bahwa saya hidup berjalan oleh roh. Ya, tapi ada musuhnya ya orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan itu yang akan dipakai untuk membuat kita tidak berjalan dengan roh. Untuk menggoyangkan iman kita, untuk membuat kita tidak lagi bisa berjalan dalam roh, tapi menceng. Jadi jalannya yang tadinya lurus jadi belok gitu. Ya. Nah, kita lihat ayatnya 1 Korintus 6. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan itu menjadi satu roh dengan Tuhan. Kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita bertemu Tuhan, kita berdoa, membaca Alkitab, mendengar firman, kita mengikatkan satu dengan Tuhan. Jika engkau bermain dengan wanita tunasusila, engkau menjadi satu roh dengan wanita tunasusila. Karena kamu menjadi satu tubuh. Tetapi kalau engkau berintim dengan Tuhan, engkau menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi setiap hari kita harus berdoa, setiap hari kita harus mendengarkan firman, setiap hari kita tidak boleh menjauhi pertemuan ibadah. Pertemuan komsel, pertemuan yang untuk mendekatkan diri kita tidak boleh dijauhi. Karena kamu kalau jauh dari pertemuan ibadah, jauh dari doa, jauh daripada baca Alkitab, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa diterkamnya. Dan pada saat kamu lengah, pada saat kamu tidak dicat HP itu kayak dicat oleh kekuatan Tuhan, kamu lengah, kamu dimakan. Kalau kamu tidak cepat kembali, kamu terus dimakan, kamu dijauhkan dari ibadah, kamu dijauhkan dari persekutuan, kamu dijauhkan dari doa. Karena iblis tahu kekuatanmu dari doa. Kekuatanmu pada saat engkau berdoa, engkau mengecat kekuatan dari atas, itu kekuatan doa. Pada saat engkau tidak berdoa, saat itu engkau lemah. Kita tahu bahwa pada saat Yesus di Taman Getsemani gimana? Berdoalah, berjaga-jaga. Sebab apa? Daging lemah, tapi apa? Daging itu lemah. Iman roh itu kuat tapi daging lemah. Pada saat dia bilang ke Petrus, Petrus berjaga-jaga enggak? Tidak. Petrus tidur. Pada saat tidur dia jatuh ke dalam pencobaan. Ya kan? Tapi iblis tahu di saat kita lemah dia tahu dia akan pakai orang sekitar kita untuk menjegal iman kita. Saya sudah hampir jatuh 2 kali, tapi Roh Kudus terus mengingatkan saya untuk terus naik, untuk terus berjalan dalam roh. Dan
Yang penting adalah obedient. Obedient itu adalah ketaatan. Pada saat kita taat sama firman, kita tidak ego kita hilangkan. Pada saat kita ingat akan firman, egois kita, kepentingan diri sendiri, pride, kesombongan kita hancurkan. Tidak. Kalau aku ngurusi pride, sombong, angkuh, egonya, waduh, aku tidak akan bisa berjalan menurut roh. Jadi kita harus mengosongkan diri dan mengisi hanya dengan firman, baru kita berjalan dengan roh. Pada saat kita berjalan dengan roh, mujizat itu terjadi. Kalau engkau tidak berjalan dengan roh, tidak akan terjadi mujizat. Karena apa yang kau doakan, Tuhan jijik mendengar doamu. Kenapa jijik? Setiap kali kamu dikasih pilihan, yang kamu pilih adalah kedagingan. Setiap dalam hidup itu selalu pilihan dan prioritas. Pada saat kau dipilihkan oleh prioritas untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan pleasure itu kesenangan pribadi. Jalan-jalan, ngumpul-ngumpul, gosip, pesta pora dan satu beribadah. Itu adalah kamu dihadapkan oleh pilihan. Semua manusia di bumi dihadapkan oleh pilihan. Pada saat kau memilih keinginan pleasure itu daging lebih daripada Tuhan. Dan itu terus-menerus Tuhan jijik dengar doamu. Why? Karena Tuhan berkata, apa yang membuat telingaku tuli mendengarkan kamu berdoa? Karena dosamu. Kenapa? Rebellion, pemberontakan terhadap firman. Itu yang membuat Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Jadi kalau mau doanya selalu didengar Tuhan, berjalan dalam roh. Yesus doanya selalu didengar Bapa. Kenapa? Karena Yesus mau taat tunduk pada Bapaknya. Bahkan sampai mati di salib, Yesus taat tunduk. Makanya setiap doa Yesus kepada Bapaknya didengar Tuhan. Didengar Bapa di surga. Kalau kita mau doa kita selalu didengar Tuhan. Kita harus berjalan dalam roh. Kita harus taat tunduk kepada firman. Maka doa kita didengarkan. Ya, kita lihat bahwa maksudlah hiduplah oleh roh. Kakak kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bagaimana hidup oleh roh? Bahwa hidup kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu adalah firman. Bukan yang lain, bukan teman-teman kita yang duniawi. Maaf, saya sudah tidak punya teman, apalagi teman-teman yang hidupnya menurut daging. Benar-benar saya tidak mau berteman. Kenapa? Karena prinsip hidup mereka dengan kita sudah beda. Kita tidak bisa bersahabat dengan dunia ini. Barang siapa yang mengikatkan diri dengan bersahabat dengan dunia, mereka adalah musuh-musuh Allah. Mau apakah kita mau berteman dengan musuh Allah? Sekali-sekali tidak. Ya, kita lihat yuk ayatnya. Kita lihat ayatnya di Kejadian 2 ayat 7. Tuhan itu membentuk manusia dari tanah dan breath itu menghembuskan nafasnya. Ya, menembuskan nafasnya on his nostril, the breath of life, and man become the living soul. Aku mengajari bagaimana kita punya body, soul, and spirit, betul ya? Body, tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat Tuhan mengembuskan nafas Tuhan ke dalam tubuh manusia yang tadinya tanah liat, soul itu jadi hidup gak? Hidup, karena disebut di sini adalah living soul. Living itu jiwa yang hidup. Jadi manusia jiwanya hidup setelah ada campur tangan dari Tuhan. Setelah dia rebel, mati gak rohnya? Mati. Ngerti gak? Jadi pada saat kita lihat body, soul and spirit, dengan campur tangan Tuhan, soul kita menjadi hidup. Tanpa campur tangan Tuhan, soul kita mati. Kita lihat di ayat pertama pembentukan manusia. Pada saat Tuhan campur tangan, Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam soul, jiwa orang dari tanah liat menjadi hidup. Pada saat dia rebel, melawan Tuhan, rohnya mati. Ngerti gak? Jadi pada saat kamu melakukan firman, pada saat ada firman Tuhan, pada saat ada perkataan Tuhan, tubuhmu hidup, tubuhmu bercahaya. Pada saat kamu tidak melakukan firman, tidak ada firman di dalam hidupmu, tubuhmu hitam, kayak soul, kayak mati. Makanya Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa,
Jangan sekali-sekali kamu makan, kamu akan mati. Betul? Apa pada di Adam dan Hawa, jangan kamu sekali-sekali makan, kamu akan mati. Ya. Tetapi iblis pintar. Oh enggak, kamu enggak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Pride-nya diungkit. Pride toh kesombongan, egonya diungkit lagi. Kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal kalau Adam dan Hawa bilang, Adam, bukankah kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh makan buah itu? Harusnya Hawa seperti itu atau Adam berkata seperti itu. Bukankah kita diingatkan Tuhan tidak boleh makan itu? Sekali-sekali apa yang dikatakan Tuhan jangan dilanggar. Nah, seandainya tidak melanggar, Adam dan Hawa kan masih tetap hidup. Rohnya akan hidup. Tapi pada saat dia melawan, tidak mentaati firman Tuhan, dia akan mati. Makanya di dalam hidup selalu dikasih choice, pilihan. Ngerti gak? Satu pilihan dari firman, satu pilihan dari dunia. Dan saya lihat kebanyakan orang memilih dunia. Kenapa? Karena mereka masih hidup dalam daging dan tidak mau taat. Jadi masalah di sini adalah sebenarnya masalah taatan, obedient kita kepada Tuhan yang kurang. Jadi roh rebellion itu adalah daripada roh Lucifer. Ingat pada saat Lucifer dari surga bagaimana dia rebel melawan Tuhan dan dia mengambil sepertiga malaikat di surga untuk melawan Tuhan, itu rebel. Kalau engkau melawan Tuhan, itu berarti yang kamu sembah bukan Yesus, bukan Tuhan, tetapi roh Lucifer yang sedang mengikat kamu, mengendalikan kamu untuk melawan firman, ya. Jadi bagi orang yang melawan kamu itu sedang diikat oleh roh Lucifer, bukan oleh Yesus. Meskipun kamu setiap hari ke gereja, tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena firman yang ditabur itu masuk ke tembok. Nanti saya ada gambarnya, masuk ke tembok. Karena kamu tidak menganggap firman itu penting, tidak menganggap firman itu kuasa. Padahal hanya firman yang bisa mengalahkan iblis. Iblis kalah dengan firman Tuhan. Iblis takut dengan firman Tuhan. Karena iblis adalah ciptaan juga. Ya, kita lihat bagaimana pada saat kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi living soul kita menjadi hidup. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bisa mendapat revelation dari Tuhan, kita bisa mendapat mimpi dari Tuhan. Tuhan berbicara lewat macam-macam, lewat mimpi, lewat perkataan, lewat macam-macam, lewat nubuatan, lewat macam-macam. Itu bisa kalau kita hidup, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau kita mati tidak mungkin. Jadi kita harus hidup dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita menjadi hidup. Kita lihat nih bagaimana living soul, roh yang hidup, spirit yang hidup, itu kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau spiritmu tidak hidup, kamu tidak akan bisa berdoa sama Tuhan. Karena dunia ini tidak mengenal Tuhan. Dunia itu tidak mengenal pencipta kita, Tuhan. Karena dunia ini sudah dipengaruhi oleh roh-roh lain, roh Lucifer, roh lain. Jadi dunia ini tidak mengenal Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, kita minta pimpinan daripada Roh Kudus. Saat itu Roh Kudus akan memampukan kamu untuk berdoa, memampukan kamu untuk intim sama Tuhan. Pernahkah kita berdoa? Ayo minta. Kalau kamu tidak bisa, minta. Mintalah maka akan diberi. Ketoklah pintu akan dibukakan kepadamu. Dan carilah maka kamu akan mendapatkan Tuhan. Kalau kamu mau minta, kamu mau mencari, kamu akan mendapat. Maka kamu mintalah kepada Tuhan, Roh Kudus untuk memimpin kamu jalan kebenaran. Pada saat kamu minta, Roh Kudus akan memampukan kamu untuk berdoa, untuk intim sama Tuhan. Pada saat Roh Kudus datang, kemudian setelah Roh Kudus akan illumination. Illumination itu menerangi pikiranmu, menerangi will itu kehendakmu, menerangi emosimu. Soul itu apa? Emosi. Kemudian keinginan, kehendak, kemauan ya. Itu emosi juga. Jadi apa yang di dalam jiwa itu emosi kita, senang, sedih, ya toh, sakit hati, ya. Terus kemudian kehendak kita, pikiran kita, pemikiran kita, daya pikir mindset.
Mindset kita kan sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita, tradisi itu mindset. Mindset kita akan diubahkan oleh Holy Spirit. Pada saat kita minta Holy Spirit masuk, kamu mau tunduk sama Holy Spirit, kamu mau tunduk sama firman, mindset kita diubah, pola pikir kita diubah, emosi kita diubah menjadi buah-buah roh, betul ya? Buah-buah roh tuh kasih, sabar, sukacita, damai sejahtera ya. Buah-buah roh, emosi kita diubah menjadi buah-buah roh. Kemudian mindset kita diubah menjadi mindset firman Tuhan. Kemudian kehendak kita, will, kehendak kita, pilihan, kehendak and choice. Betul ya? Di dalam hidup selalu dikasih pilihan ya. Betul ya? Kehendak dan choice kita dimampukan oleh Holy Spirit untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Pada saat kita meminta Holy Spirit untuk bekerja, Holy Spirit akan memampukan. Kita enggak bisa, karena kita hidup di tubuh yang berdosa. Kita hidup di tubuh yang sudah dosa. Tubuh ini selalu ingin melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Tetapi hanya Holy Spirit yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan tubuh kita nanti akan diubah, yes akan diubah. Ingat pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak berdosa itu pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan tahu bahwa kita terjebak dalam tubuh yang dosa. Dan tubuh ini belum diubah. Pada saat, tapi yang diubah apa? Inner dulu. Inner itu apa? Spirit, soul. Soulmu itu dirubah dulu. Pada saat soulmu sudah living, life, seperti pada zaman living soul, pada saat soulmu, jiwamu sudah life itu hidup. Terus akan disempurnakan, terus disempurnakan. Kamu pada saat trompet berbunyi, tubuhmu akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan kau akan mengalami mujizat seperti Tuhan. Tuhan naik ke surga, engkau juga naik ke surga. Tuhan bangkit dari mati, kita juga akan bangkit mati. Kita akan menjadi, kematian kita kalahkan, dosa kita kalahkan, kita menjadi resurrected body. Jadi tubuh kita akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan, tubuh kita naik ke surga, akan seperti naik ke surga. Kalau soul kita hidup. Kalau soul kita mati, kita tidak akan diubahkan. Ya, kenapa? Karena hanya orang yang ada campur tangan Tuhan, yang dia akan berkenan kepada Tuhan, yang menjadi milik Tuhan, yang punya roh Tuhan. Yang bukan menjadi milik Tuhan, bukan yang menjadi milik Tuhan, itu milik dunia. Tuhan akan tinggalkan. Tuhan akan mengadakan pemisahan. Siapa yang mempunyai rohku akan aku angkat, akan aku ubahkan tubuhnya, tubuh the sinful nature. Tubuh yang sudah berdosa, kita sudah terjebak dalam tubuh dosa. Akan Tuhan ubah menjadi tubuh yang baru. Pada saat engkau Tuhan ada kerajaannya, kita masuk ke dalam kerajaannya dengan tubuh yang baru. Ya, tapi orang yang tidak berjalan dalam roh, ditinggal karena dia milik dunia. Barang siapa berjalan dalam daging, dia milik dunia. Barang siapa berjalan dalam roh, dia milik Allah. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus menerangi mindset kita, tindakan kita, emosi kita, pilihan-pilihan kita. Dan kita akan di dunia ini, pada saat kita dilemparkan dunia kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang sekitar kita tidak akan menggoncangkan kita. Karena mindset kita diubahkan oleh Kristus, pilihan kita diubahkan oleh Yesus. Semua dibilang, kamu kelompoknya orang-orang dunia. Oh, saya sama kelompoknya Richard, saya ngutbahi. Tanya dia. Richard ya, kelompok dia bukan orang-orang dunia, enggak masalah. Sini, saya datang masuk. Takut baik. Dia yang menyingkir, kenapa? Karena orang dunia tidak menyukai firman. Betul? Bukannya kita terseret kepada orang dunia, itu kita tidak menjadi terang. Kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Kita harus menjadi dampak dimanapun kita berada. Di antara orang dunia enggak apa-apa. Ayo, kalau saya harus berkumpul dengan orang dunia, saya tidak akan ikut dunia ini, tetapi saya harus menerangi kamu untuk menarik kamu masuk ke dalam kerajaannya. Saya harus menjadi dampak pengaruh bagi mereka, bukannya terpengaruh. Jelas, kita disuruh Tuhan untuk masuk ke kandang serigala. Ya, aku menempatkan kamu di kawanan
serigala. Kamu jadi domba di kalangan serigala. Jadi di mana kita di orang dunia, bukannya kita malah ikut mereka, kita harus menginjili mereka. Tanya tuh Richard, di mana aku selalu menginjili teman-temannya. Mau dia percaya enggak percaya itu urusan dia. Yang penting tugas kita menjadi terang bagi banyak orang. Ya. Kita lihat yuk lanjut. 1 Korintus 2, 4, 5, 9, 6. Baik perkataanku telah kesampaikan dengan kata-kata hikmat manusia. Yang perkataanku bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan kekuatan roh. Jadi kalau kita berkata-kata di dalam mimbar, itu bukan dengan pakai kata-kata manusia. Dulu saya pernah belajar di sekolah kitab menurut Maxwell, menurut ini. No, enggak boleh. Harusnya menurut tertulis di Alkitab. Ngerti enggak? Jadi kalau saya lihat bagaimana motivator-motivator itu memakai nama-nama orang, hikmat manusia, itu tidak boleh. Ada tertulis bahwa segala my speech perkataan, pemberitaanku tidak boleh dengan kata-kata hikmat manusia, tetapi harus dari kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia. Makanya motivator pakai hikmat manusia. Menurut orang. Menurut ini. Lah kamu tahu enggak orangnya belum tentu masuk surga yang ngomong. Betul enggak? Apakah orangnya sudah pasti melakukan apa yang dikatakannya? Belum tentu. Ayo, salam super, benar ya? Sekarang gimana salam supernya? Maaf ya, bukan saya yang tahu kan? Ya toh? Nek sudah nanti ada kasus di penjara, betul nggak? Jadi hikmat, perkataan yang kita katakan, motivasi, bukan dari kata-kata manusia. Belum tentu manusia yang ngomong itu mereka hanya melakukan untuk apa? Uang, pekerjaan. Tetapi apa yang aku katakan di mimbar, dimanapun adalah hikmat daripada roh, yaitu dari Alkitab. Make sure you get your doctrine from the firman Tuhan. Doktrin, mindset yang kamu dapat, yang kamu masukkan ke otak, bukan dari manusia, bukan dari tradisi, bukan dari kata orang, bukan dari kata nenekku, bukan dari menurut ini, bukan kata apa, tetapi dari Alkitab. Makanya saya ngomong kok ada nomor hoki 6-8. Aku bingung dari mana. Saya baca Alkitab nomor 6-8 enggak ada di Alkitab. Oh kalau 6-8 itu hoki, 8-8 hoki. Saya baca di Alkitab, Pak Budi baca Alkitab ada enggak 8-8 hoki? Nah, hapus itu, buang ke kali. Buang ke laut, biur, ngerti enggak? Jelas. Enggak ada, Pak Budi baca Alkitab berapa belas kali. Kalau ada enggak 8 nama hoki? Tidak ada. Itu semua tipuan iblis. Jadi hikmat, perkataan, apa? Harus dari Alkitab saja. Harus dari perkataan Tuhan. Kenapa? Karena dia yang menciptakan bumi dan alam semesta dan isinya. Ya, semua kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangannya. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah bagi mereka yang dikasih dia. Ingat nih, apa yang tidak dilihat mata, yang tidak pernah kamu bayangkan, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi apa? Ada anunya, syaratnya apa? Bagi yang, apakah kamu mengasihi Tuhan? Apakah iya Tuhan mengasihi kamu? Oke, sama Tuhan dites enggak? Dites. Kamu dipilih choice. Ke gereja apa party? Jamnya sama. Ke gereja apa party? Komsel apa kerjaan? Nah, sama Tuhan dites. Kamu bilang aku mengasihi Tuhan. Oke, tak tes. Langsung. Begitu kamu mengatakan Tuhan aku mengasihi kamu. Besok pagi sama Tuhan dites. Dikasih pekerjaan. Yang ininya gede. Sama aku WA, ada komsel. Aduh Bu Ida, maaf saya izin dulu. Tuhan ngakak-ngakak di surga. Hahaha. Katanya lu mengasihi Tuhan, mengasihi aku. Begitu tak tes, udah gagal. Itu bohong kasihnya. Ya, akhirnya janjinya terlaksana enggak?
Enggak, ngapain gua ngasih kamu? Kamu ngasihnya cuma di bibir, tapi tidak melakukan apa yang kamu katakan. Ngerti gak? Tuhan ngetes, yes. Hidup kita penuh dengan trial every day, semua tes. Oh, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki. Tuh, roh menyelidiki segala sesuatu. Hal yang tersembunyi itu diselidiki. Hal yang tersembunyi dari kamu diselidiki. Yes, apakah kau mengasihi Tuhan? Dan semua janji itu diberikan hanya kepada orang yang mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan, enggak. Makanya kalau doa dan dijawab-jawab, kamu harus screening yourself. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku menghormati Tuhan? Yuk kita lihat, siapa gerangan di antara manusia yang tahu di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena roh Allah akan ditempatkan di dalam kita untuk memberitahu kepada kita janji-janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Kamu gini loh, nanti kamu dapat janji Tuhan. Semua janji Tuhan di dalam Alkitab sudah tersedia bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Dan berkata tentang karunia roh. Dengan perkataan bukan diajarkan kepada hikmat manusia tapi roh. Hanya orang yang hidup dalam spirit yang Tuhan akan kirimkan janji-janji berkat-berkat sesuai dalam Alkitab. Tetapi roh manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya karena hanya dapat nilai secara rohani. Manusia duniawi tidak bisa lihat, enggak. Kok bisa atau kok bisa? Ya bisa, karena aku berjalan sama Tuhan. You berjalan dengan daging. Jadi kau harus bersusah payah. Seperti Adam dan Hawa disediakan 6 hari tanpa bekerja. Semua disediakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh hati, dipikirkan. Semua disediakan untuk Adam Hawa sampai dia berbuat dosa. Setelah dia berbuat dosa, dia harus mencari nafkah dengan berpeluh-peluh, dengan susah payah. Padahal semua sudah disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi saat kau melawan Tuhan, karepmu, kau akan mencari makanmu dengan susah payah di dunia ini. Padahal semua sudah disediakan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai. Siapakah yang dapat memiliki pikiran Tuhan? Yang dapat menasihati dia, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Sehingga kita tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita memiliki pikiran Kristus. Karena roh Tuhan diberikan kepada kita. Saat kita, caranya gimana Bu? Saat kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa tiap hari, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tapi berdoa jangan sekarang, berdoa sebulan lagi, baru doa lagi. Kamu akan langsung dimasukin iblis. Kenapa? Iblis itu bekerjanya 24 jam kali 30 hari. Besoknya 24 jam kali 30 hari. Iblis untuk menggoncangkan iman kamu. Supaya kamu tidak selamat. Yuk kita masuk. Yuk lanjut. Ya kita lihat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus, yang memanggil kamu. Sebab ada tulis kudus, tadi si Anu sudah nyanyi kudus-kuduslah Tuhan. Tuhan kudus, dia meminta anaknya juga kudus. Karena tanpa kekudusan kau tidak bisa melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, kau tidak masuk ke dalam kerajaannya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaknya kamu hidup dalam ketakutan selama kamu apa? Kamu apa? Menumpang. Kamu tuh bukan hidup di dunia ini tapi jawabnya apa? Menumpang. Nek numpang itu diusir enggak nanti? Diusir. Berarti sebentar lagi kamu akan diusir. Karena bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bumi ini milik Tuhan. Kalau kamu enggak patuh, enggak taat, enggak menghormati pemiliknya, kowe ditendang enggak keluar. Itu numpang, udah numpang, cerewet lagi, suruh ini disuruh gini enggak mau nurut, ngotor-ngotorin rumah aku, suruh cepet pulang. Ya, sama. Kalau engkau tidak menyukakan pemilik bumi dan isinya, engkau menumpang, kau di kick out sama Tuhan. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Lihat nih.
Tuhan akan menghakimi setiap orang menurut hidupnya dan hendaklah kamu ketakutan hidup selama kamu numpang dalam bumi ciptaan Tuhan. Ingat kamu numpang loh. Iblis pun numpang, yes. Kita lihat, kami mematahkan siasat yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun untuk keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran menaklukkan pada pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Firman Tuhan. Jadi kalau kita ingat firman, kita dikasih choice. Dan kita ingat pilihan-pilihan kita. Oh iya, aku ingat Bu Ida pernah ngomong gini-gini. Kita harus memilih apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bukan apa yang tertulis di dalam teman-temanmu anjurkan. Ya, kita lihat bahwa kita tidak boleh oleh ego kita, oleh keangkuhan kita ngotot. Itu kita dianggap Tuhan bebal. Ya, kita lihat bahwa kita harus menaklukkan segala pikiran dalam Kristus. Ingat, ini bagaimana malaikat bilang, ayo obey sama Tuhan. Enggak usah, kamu lakukan apa yang kamu mau. Setan bilang apa? Do what you want. Lakukan apa yang kamu mau. Kamu mau apa? Kamu tuh kehendak tuh ada di tanganmu. Kalau malaikat bilang tidak. Your will Father, kehendak Tuhan adalah kehendakku. Seperti Yesus berkata, Bapak kehendakmu yang terjadi. Betul ya? Tetapi bukan all will, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Itu anjuran daripada malaikat. Tapi setan bilang apa? Gak usahlah, pokoknya kamu mau apa terserah kamu. Kamu mau dugem, kamu mau minum, kamu mau ngerokok, mau apa, mau pesta, mau cari uang, mau ndak ke gereja, itu urusan kamu. Kok mereka kok nyuruh-nyuruh, ndak ada urusannya untuk nyuruh. Nah, itu adalah suara dari iblis. Jadi tetapi suara dari malaikat selalu, ayo obey. Taat pada firman. Taat pada firman. Meskipun sakit, taat pada firman. Yesus sakit enggak pada saat taat pada Bapaknya? Sakit. Dia disalib. Pada saat di Getsemani, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Ayo. Setan bilang, Tuhan kowe enggak usah disalib. Kowe pergi aja ke Yerusalem. Enak enggak? Minum-minum sama ngadain perjamuan sama murid-muridmu. Enak mana sama disalib? Nak minum-minum. Nak minum-minum. Tetapi Yesus melakukan the will of the Father. Kemauan Bapaknya, bahkan taat sampai mati hingga disalib. Sehingga dia berbeda dengan Adam pertama. Adam pertama tidak taat, Adam kedua taat. Sampai mati. Dan dia tidak mengosongkan dirinya dari kehendaknya, keinginannya semua dengan menggantikan dengan keinginan Bapa. Itu namanya taat. Ya, kita mau milih. Inilah jalan ketaatan adalah menuju kehidupan, jalan rebellion pemberontakan menuju ke kematian. Jadi kalau engkau hatimu masih syarat dengan dunia, maaf, kamu akan larinya ke neraka. Kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Maaf, kalau kamu belum bertobat. Pertobatan Tuhan, anugerah Tuhan hanya ditentukan oleh waktu, timing. Tuhan akan mengampuni kamu, yes. Tuhan menunggu kamu, yes. Tetapi kalau timing ini sudah selesai, jam pasir ini sudah habis, dan kamu didapati masih hidup dalam dosa, maaf, kamu tetap akan dilempar. Tapi kalau timing ini sudah hampir habis, kamu terus ditegur Tuhan untuk berbalik. Kamu berbalik ke dalam jalan yang benar, kamu akan diselamatkan. Tapi kalau timing ini sudah selesai dan pada saat hari terakhir Tuhan datang, kamu hidup dalam dosamu. Sorry. Sekalipun kamu dengar firman, kamu tidak akan diselamatkan. Yuk kita lanjut. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Bahwa kamu akan diangkat bersama-sama Tuhan pada saat pengangkatan. Dan kamu akan turun ke bumi bersama-sama Tuhan lagi. Karena itu ayat 5, matikan segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya mendatangkan murka bagi Tuhan. Dahulu kamu melakukannya, tetapi sekarang kamu hidup tidak ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah marah,
geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, buang. Janganlah kamu saling mendustai. Yang masih sering bohong, bertobat. Karena yang kamu puja bukan Yesus, tetapi Lucifer, iblis segala pendusta. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama, kamu telah menggunakan manusia baru, terus-menerus diperbaharui dengan pengetahuan yang benar. Kamu akan mengenakan baru, diperbaharui terus-menerus dengan firman, karena Roh Kudus ditaruh kepada kamu. Pada saat kamu menjadi manusia baru, jadi yang keluar dari otakmu semua adalah firman Tuhan, bukan sampah. Karena dunia ini adalah sampah, tetapi yang keluar dari kepalamu adalah firman. Ya, jadi ini adalah Tuhan akan memberikan benih firman di dalam otak pikiranmu, tetapi iblis juga memberikan benih di dalam otakmu. Di dalam pikiranmu akan terjadi battle, pertempuran. Tiap hari akan bertempur. Tetapi kamu harus memilih yang terbaik. Karena Tuhan kasih freedom to choose, betul gak? Tuhan kasih kebebasan untuk memilih. Karena Tuhan kasih free will, kebebasan untuk memilih. Hendaknya kamu choose wisely, memilih dengan bijaksana. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Dan kamu orang yang tidak setia, tidakkah tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa yang tidak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan diri musuh Allah. Kenapa kita tidak bisa bergabung dengan orang dunia? Karena mereka musuh Allah. Apa yang dipikirkannya buat kita adalah sampah. Ngerti gak? Dan orang-orang dunia tidak bisa bergabung dengan orang-orang dari kerajaan surga. Ngerti gak? Ya, kita lihat. Yohanes, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup. Living soul. Living soul. Jadi soul kita hidup selama-lamanya sampai disempurnakan tubuh kita menjadi tubuh baru. Ya, tubuh baru sebelum Adam dan Hawa jatuh. Kita akan dibuat seperti tubuh itu sebelum Adam dan Hawa jatuh. Terus Markus 14 ingat, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena roh penurut daging lemah. Jadi berdoa tidak harus hanya sebulan sekali. Berdoa harus tiap hari. Saya mau nanya, HP-mu dicat tiap hari atau sebulan sekali? Setiap hari? Nah, doa kita harus dicat tiap hari kepada Tuhan supaya kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Pada saat kita memiliki kekuatan daripada Tuhan, perlindungan pada Tuhan, iblis itu enggak berani dekat. Pada saat engkau lupa berdoa, tidak berdoa, iblis itu mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa ditelannya. Dan mangsa itu kita ingat, jadi kita lihat bahwa kita harus berdoa, kita tidak boleh love dunia. Bagaimana si Hawa lebih mendengarkan ular daripada mendengarkan Tuhan. Akhirnya dia apa? Hidupnya juga terlunta-lunta. Keluar dari Taman Eden, dia sakit melahirkan, dia bersusah payah mencari makanannya. Kalau dia di Taman Eden enak, semua disediakan bagi Tuhan, oleh Tuhan bagi yang mengasihi dia. Ya, jadi kita lihat bagaimana Hawa mendengarkan orang lain, bukan mendengarkan Tuhan. Kita lihat bagaimana emas pada saat rapture kok tidak diangkat, ditali sama emas. Tidak bisa. Orang yang mengasihi dunia, mengasihi harta duniawi itu menjadi musuh Tuhan. Tuhan tidak akan angkat. Kita lihat bagaimana harta dunia akan menjebak. Kelihatannya harta di depan. Karena iblis akan menawarkan luxury, iblis akan menawarkan kemewahan, iblis akan menawarkan semua itu. Tetapi Tuhan akan menawarkan keselamatan. Ujung-ujungnya kasih duit, ujung-ujungnya duitnya juga duit orang bilang duit panas ya. Pada saat kau menerima duit, tiba-tiba habis saja gak dapat apa-apa. Karena iblis itu menipu ya. Menipu dengan ilusi itu kayak kita di padang gurun tuh oasis ya. Wah, kelihatannya ada air mengalir. Dilihat kosong ya. Pada saat kita cari Tuhan, benar-benar dapat oasis. Tetapi iblis menawarkan ilusi. Pada saat kita memegang uang dari iblis, uang itu panas. Sehingga apa?
yang kita dapatkan tidak jadi daging, tapi jadi hura-hura, pesta-pesta untuk menjauhkan, dan akhirnya kita miskin juga. Contoh anak yang hilang, ngerti? Bagaimana dikasih uang bapaknya, habis sampai dia jadi miskin gelandangan. Nah, itu adalah uang yang diberikan iblis, itu uang panas. Yuk, sehingga tidak menjadi berkat bagi kamu. Yuk, lanjut. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dalam segala susah senangmu kamu mengucap syukur. Tapi hendaknya kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan kepada Tuhan segala keinginanmu, disertai dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka Allah yang melampaui segala pikiran akan memelihara hati pikiran. Jadi kalau engkau ingin segala sesuatu, mintalah kepada Dia yang menciptakan alam semesta ini, pasti dikasih. Saya minta dikasih kok. Saya enggak usah punya deposito banyak, enggak perlu tanya Richard, saya enggak pernah punya deposito. Tapi saat saya meminta kepada Tuhan, semua disediakan. Karena Tuhan berkata, saya pegang satu firman aja. Firman Tuhan berkata, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal pikiranmu, akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kau percaya, engkau akan menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Itu pegangan saya. Jadi setiap hari saya meminta apa yang saya butuhkan, apa yang saya ingini, apa yang saya kehendaki kepada Tuhan. Tidak usah perlu nabung-nabung, hemat-hemat, enggak. Saya punya kunci kerajaan surga, saya ahli waris kerajaan surga. Jadi saya berhak atas janji-janji kerajaan. Kita berjalan dalam roh, kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Beginilah firman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan orang lain, minta tolong sama orang lain, kita dalam kutuk. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita dalam kutuk. Yang hatinya menjauh Tuhan. Kita ingat nih, spirit pada end time akan orang-orang akan banyak mengikuti spirit-spirit dunia ini. Karena mereka Alkitabnya tidak kuat, tidak berakar. Kita lihat jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Kita lihat bahwa firman itu jadi mentok ke dinding. Kamu dengar firman, tiap minggu dengar firman, Bu Ida khotbah, tapi kau tidak berubah-ubah. Karena mentok dinding. Karena kamu ditakdirkan untuk binasa. Maaf, orang yang tidak mau mendengarkan firman dan masuk, kamu ditakdirkan untuk binasa. Kok Bu Ida nyepatani, ngutuki? Oh, ada ayatnya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang bukan Bu Ida ya, maaf ya. Bukan aku ngutuki, ini firman berkata, kalau aku sudah ngasih tahu firman dan kamu masih tidak mau mendengar dan menjadi pelaku firman, berarti kamu ditakdirkan untuk binasa. Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman sekarang, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Berarti kamu tidak memakai iman, kamu tidak memakai perlengkapan senjata Allah. Iblis memanah kamu dengan putus asa, dengan keraguan, kebohongan. Kamu tidak percaya sama firman sehingga kamu tidak lagi berjalan dalam firman. Itu berarti kamu ditakdirkan untuk binasa. Bukan kata Bu Ida, kata firman. Yuk lanjut, yuk. Kita lihat. Nah, ini Yesus membawa pemisahan bagi bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Tuhan datang untuk membawa pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Aku dipisahkan sama Cynthia kemarin menikah. Sudah bukan punya aku lagi. Aku rasanya aduh kok Cynthia kayaknya bukan punya aku lagi. Rasanya sedih. Biasanya bersama aku kayaknya udah jadi orang lain. Sudah bukan jadi milik aku. Aku datang untuk memisahkan orang dari arahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya.
Lihat ini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki, perempuan lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, karena kesaksian Tuhan, ia akan memperolehnya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, Yesus, ia akan dihormati Bapa. Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Memikul salib itu apa? Rela menderita demi Kristus. Bukannya bermewah-mewahan seperti yang terjadi di hamba-hamba Tuhan sekarang. Kalau suruh melayani di kampung-kampung enggak mau. Maunya dikasih jet, mau pribadi, maunya dikasih first class tiket first class, maunya hotel bintang 5, maunya mobilnya milih yang ini yang Lexus, maunya yang Alphard. Kalau mobil kecil enggak mau. Itu mah bukan menderita. Itu bukan menderita, itu mah pendeta mata duitan. Ya. Kalau kita mengikut Kristus, kamu hanya menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ya, kita lihat bahwa kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Abba, ya Papa. Abba itu bahasa apa ya? Mungkin bahasa sana ya. Abba, Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita ada anak-anak Allah, kita adalah apa? Ahli waris. Kalau kita anak Allah berarti kita adalah ahli waris kerajaan surga. Wow, saya lihat ini, wow, enak banget jadi ahli waris kerajaan surga. Jadi ahli waris orang terkaya konglomerat aja seneng. Apalagi jadi ahli waris Tuhan Yesus yang pemilik semua. Dunia seisinya, semesta alam pemilik semua. Jadi ahli kerajaan senang sekali. Makanya kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama dengan dia supaya kita dimuliakan bersama. Jadi kita kalau dianggap sebagai anak, kita berhak menerima. Jadi ahli waris, kita berhak menerima janji-janji Allah. Dan kita berhak atas kerajaan surga. Wow, luar biasa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di. Kalau hamba tinggal di dalam atau tinggal di luar? Di luar, tapi kalau anak itu tinggal di dalam rumah. Karena kamu anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi karena kamu adalah anak-anak Allah yang diciptakan, maka Tuhan, maka Bapa akan menyuruh roh Yesus untuk masuk ke dalam hatimu. Itu bangun apa tidur? Karena kamu adalah, jangan tidur ya. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya untuk masuk ke dalam hati kita. Jangan tidur, dengerin ini firman. Itu adalah iblis yang membuat ngantuk. Aku tolak segala intimidasi iblis yang membuat ngantuk. Tidak membuat firman masuk. Itu adalah pekerjaan roh jahat di udara. Untuk menjauhkan daripada firman Tuhan yang mengandung kuasa. Aku tolak pekerjaan iblis di tempat ini. Karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya. Jadi Allah akan menyuruh roh Yesus untuk masuk ke dalam hati kamu. Ya, sehingga kita bisa berseru, ya Bapak, ya Bapak. Dan kita lanjutnya yuk. Nah, kalau kita punya roh Yesus, Bapak bilang, aku akan menyuruh roh Yesus untuk masuk ke dalam hati kamu. Menerangi pikiran kamu, yosol, jiwamu, mindsetmu, emosimu. Kalau kita punya roh Yesus, kita bisa gak melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan? Bisa. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 14, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini ayat 13 tuh ayat kesukaan saya. Apa yang kamu minta
di dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya nama Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu ke dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kalau ada roh Yesus di dalam hati kita akan bisa memanggil Bapa adalah Bapa. Dan pada saat Yesus berdoa, apapun yang Yesus doakan selalu diberikan kepada Bapa. Meskipun itu bilang sama Lazarus akan dibangkitkan. Sebelum Lazarus dibangkitkan, Yesus berdoa dulu kepada Bapa. Sebelum 5 roti 2 ikan, Tuhan mengucap syukur kepada Bapa. Ingat, dan kemudian 5 roti 2 ikan menjadi berlimpah-limpah. Bisa memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk anak perempuan dan laki-laki. Pada saat Yesus hingga membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu kepada Bapanya. Bapa, kasihanilah mereka. Lazarus keluar. Pada saat engkau memiliki roh Yesus di dalam hidupmu, kamu juga akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar lagi. Ngerti tidak? Kamu mau minta apa saja, Tuhan akan memberikan untuk kamu. Wow, ini yang aku kejar. Wow, luar biasa. Apa yang tidak pernah aku pikirkan sebagai business woman. Aku terheran-heran dengan ayat ini. Karena ayat yang semua firman yang dikatakan mengandung kuasa. Dan itu saya alami tiap hari. Ya, luar biasa. Ingat bahwa kita firman Tuhan harus menjadi final decision. Keputusan terakhir dalam choice-mu. Apa itu Bible? Bible adalah basic information before leaving the earth. Jadi sebelum kamu keluar dari dunia, kamu harus lihat instruction, manual, buku manual kehidupan. Apakah buku manual yaitu Bible? Basic information before leaving earth. Kalau kamu mati, belum baca Bible, aku yakin kamu tahu kemana kamu tempat aku pergi. Tapi kalau kamu sudah baca Bible, kamu menerima Tuhan sebagai juru selamat, aku yakin kamu sudah di tempat yang lebih baik. Makanya rest in peace. Rest in peace itu bukan untuk orang yang hidupnya bukan dalam Kristus. Karena di sana tidak ada peace. Tahu ya, RIP. Itu di sana tidak ada peace, jangan dibilang rest in peace. Rest in peace itu hanya bagi orang-orang yang hidupnya dalam Kristus. Kamu baru rest in peace. Ya, kita lihat kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Gosip teman-teman duniamu itu racun semua. Terus kemudian jangan pay attention every word. Jangan kamu mendengarkan setiap perkataan daripada orang dunia yang tidak mengenal Allah. Itu racun. Buang, gantikan dengan firman. Ya, yuk lanjut. Kita lihat perumpamaan tentang penabur. Kayaknya sampai sini aja. Perumpamaan tentang penabur. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur. Ayo kita baca ayat ini. Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Nah, itu benih yang di Richard tadi itu. Itu di pinggir jalan tadi itu. Pada waktu ia menabur, benih itu jatuh di pinggir jalan. Benih itu firman. Ini firman. Itu benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakannya habis. Jadi iblis sudah memakannya habis. Jadi kalau dimasuk ke sini, apa tadi firman Bu Ida? Enggak ingat. Itu firman yang sudah ditabur tapi dimakan burung. Ya. Kebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak benihnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh tapi tanahnya tipis. Karena ada batu-batuan, karena dihimpit batu-batuan, benih itu tidak bisa masuk karena ada batu. Kemudian setelah itu matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu sama-sama besar. Di semak duri, benih. Tapi semaknya ikut tumbuh enggak? Tumbuh. Semaknya ikut tumbuh? Tumbuh. Benihnya tumbuh. Tapi karena semak tumbuh, benih tumbuh, tumbuhan benih dengan semak besar mana? Besar semak. Benih itu terhimpit, dia bisa berbuah enggak? Tidak ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya, kita lihat bahwa Tuhan, benih firman Tuhan itu adalah setiap hari engkau mendengar firman di gereja.
firman di gereja seperti ini nih, kamu mendengar. Pertama, di benih yang jatuh di luar itu sudah diambil sama iblis. Iblis sedang mengambil benih. Kalau kamu tidur di gereja itu kamu sudah diambil benihnya sama setan. Kamu main HP di gereja itu benihnya sudah diambil sama setan. Terus kemudian yang kedua di batu-batuan. Karena batu-batuan dia tidak berakar, tidak bisa masuk ke dalam. Jadi benihnya cuma ngentel gitu. Cuma sedikit aja. Kemudian benih yang di semak berduri dan benih yang berlipat-lipat. Kita lihat bahwa Tuhan akan menyirami. Tuhan yang menyirami, Tuhan akan membuat grow, membuat tumbuh. Tapi setan menjebak orang dengan apa? Mereka mendengarkan yang lain. Setan menjebak kamu dengan apa? Kamu dengar firman, kamu dengar yang lain. Dengar yang lain? WA HP. Kamu dengar yang lain. Kamu melihat firman, iya. Kamu melihat HP. Ini setan menjebak kamu dengan kamu lihat HP. Ditelepon sama orang. Tiba-tiba ada customer telepon, ada orang telepon, temanmu orang pada saat gereja. Itu kamu tadi tidak melihat firman, terganggu benih yang sudah terbunuh. Jadi setan menjebak kamu dengan apa yang kamu dengar. Apa kamu lihat pada saat benih ditabur, kamu melihat apa. Dan mereka apa yang sebelah kamu, ketawa-ketawa, guyonan itu. Jadi setan menjebak kamu supaya kamu tidak menerima benih dari firman Tuhan. Ingat bahwa setan terus bekerja. Jadi kalau kamu tetap tidak menerima benih firman Tuhan, kamu ditakdirkan untuk binasa. Bukan Bu Ida yang ngomong, tadi firman yang ngomong. Ya, yuk kita lanjut. Yuk lanjut. Nah, tadi ya, karena itu dengarlah hati perumpamaan ini. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah iblis si jahat, merampas firman yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Kamu tidak ngerti, dah tidur, cuek. Alah cuek, pokoknya firman, alah cuek, aku udah dengerin. Yang penting pekerjaanku, kamu cuek, itu sama dengan iblis yang mencuri firman Tuhan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, orang yang mendengar firman Tuhan menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar karena akarnya kecil, karena ada batu. Tahan sebentar saja, apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, ia murtad. Benih yang ditabur di semak duri adalah orang yang mendengar firman, tapi karena dia khawatir, dia tidak percaya pada firman, tidak percaya sama kuasa firman, dan oleh tipu daya pengen kaya, kekayaan, harta duniawi, pleasure, kesenangan duniawi, hura-hura, pertemanan dengan orang lain lebih penting daripada firman, maka ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti, ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Jadi kita tahu sower itu adalah gospel, sower itu apa? Benih itu adalah perkataan firman, seed itu adalah perkataan firman, kemudian soil itu apa? Tanah itu adalah respon kamu. Hati kamu bagaimana respon mendengar firman ini. Dari sekian banyak ini saya lihat responnya kan beda-beda. Ada yang tidak peduli, betul ya? Ada yang kamu tidak peduli sama firman. Adalah wah tidak apa-apa, aku tak main HP aja. Itu respon. Tuhan melihat tidak? Tuhan melihat. Inilah hati-hati kalian, itu adalah respon kamu dalam kamu mendengarkan firman ini. Bird itu adalah apa? Enemy itu adalah setan yang berusaha mencuri benih supaya kamu tidak bertumbuh, supaya kamu tidak berjalan dalam Tuhan. Terus kemudian withering away itu layu. Jadi benih itu pada saat kamu menerima benih, kemudian kamu ada penganiayaan, terus benih itu jadi layu. Kamu murtad lagi. Nah, bukankah itu banyak yang terjadi? Mereka sebentar saja kemudian murtad lagi. Kemudian pertumbuhan, grow itu tumbuhan. Nah, ton itu adalah apa? Semak belukar. Itu karena kamu ketakutan, kekhawatiran. Aku besok makan apa? Besok dapat gajian enggak? Besok ini enggak? Besok ini, kekhawatiran akan dunia ini. Dan pleasure, kesenangan dunia itu lebih menarik daripada firman Tuhan. Daripada kerajaan surga, sehingga kamu tidak bertumbuh, tidak berbuah. Itu adalah benih yang
tabur di semak duri. Dan benih yang ditabur di tanah yang baik itu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Yuk lanjut loh. Jadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang 30 dibuat jadi cepek, yang 60 dibuat jadi cepek. Ingat, engkau akan mengalami kesempurnaan pada saat kedatangan Yesus. Benih itu akan mengalami kesempurnaan pada saat kedatangan Yesus. Jadi yang benih cepek, kamu bisa melakukan banyak mujizat. Kenapa? Ada Kristus di dalam kamu, firman-Mu di dalam kamu, akan banyak terjadi mujizat-mujizat dalam kamu. Kamu tumpang tangan atas orang sembuh. Kamu berdoa minta apa pada Tuhan, sembuh. Karena benih yang ditabur itu berbuah-buah 100 kali lipat. Tapi pada saat kamu 30, kamu akan disempurnakan. Karena Yesus sempurna. Yesus menuntut anak-anaknya sempurna. Sama seperti aku sempurna, kamu pun harus sempurna. Kita lihat ayatnya. Nih, oleh kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan yang lain, masuklah menghimpit firman. Karena kamu lebih senang duniawi. Duit. Itu membuat firman tidak bertumbuh. Kenapa? Tuhan berkata kamu tidak bisa melayani mamon dan melayani Tuhan. Kamu akan mengasihi yang satu lebih daripada yang lain. Jadi kalau engkau masih senang duit, senang mata duitan, benih itu tumbuh di tanah yang bersemak duri. Padahal Tuhan berkata apa? Ayat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan kekhawatiranmu, kebutuhanmu, keperluanmu, keinginanmu di dalam segala doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ini pernyataan Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri karena ia diseret dan diikat untuk pleasure, untuk dunia. Karena engkau lebih mengasihi dunia dari mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bilang barang siapa mengasihi dunia, engkau menjadi musuh Allah dan berarti kamu tidak diselamatkan. Kita lihat apabila keinginan itu dibuai, keinginan duniawi itu dibuai, ia melahirkan dosa. Dan dosa itu matang melahirkan maut. Pada saat kamu ingin duniawi, kalau pada saat kamu mengasihi dunia ini akan muncul roh ketamakan. Kenapa tamak? Pengen ini, pengen lagi. Akhirnya dosa ketamakan masuk. Setan membawa teman-temannya, bestinya untuk masuk. Jebret, bestinya setan kan banyak 7 toh. Pride, roh sombong, roh rakus, roh iri, roh ini. Bestinya masuk, akhirnya jalanmu menuju maut. Ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu tidak akan mencobai kamu melampaui. Apabila ia dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Jadi Allah pun kalau mencobai, kalau kamu minta pada Allah, berserah kepada Allah, Tuhan juga akan tolong. Jadi kita akan dikasih pilihan seperti ini. Pasti banyak orang yang gagal di sini. Saya yakin banyak yang gagal di situ. Ya, karena kamu belum tahu masa depan dunia kayak apa. Ya, kita lihat lanjut. Jam berapa ini ya? Yuk, kurang. Oke, yuk. Nah, kita lihat perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Ini juga benih. Tadi adalah hati kita sebagai respon. Bagaimana kamu mendengar firman? Itu hatimu sebagai respon. Kamu menerima dengan sukacita, kamu ngantuk, tidur, dicuri iblis, kamu main HP, itu berarti kamu tidak menyukai firman Tuhan. Dan larinya kamu pasti ke kebinasaan. Yuk kita lihat perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain, hal kerajaan surga. Serumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Pada waktu semua tidur, musuh datang menaburkan benih ilalang di antara gandum pergi. Ya, Tuhan memberikan benih di dunia. Tapi ilalang, setan ngasih benih juga. Anak-anak setan ditempatkan di antara kamu. Anak-anak Tuhan dan anak-anak setan dicampur jadi satu. Memang enggak apa-apa, Tuhan bilang enggak apa-apa.
Lihat, kamu akan lihat iman anak-anakku tergoncang enggak sama anak-anak dunia. Gitu ya. Kalau tergoncang ya wes dia ikut dunia. Kalau enggak tergoncang dia akan tetap memperteguhan imannya. Yuk kita lihat. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ilalang. Ilalang tumbuh enggak? Tumbuh. Gandum tumbuh? Tumbuh. Ilalang tumbuh? Yes. Datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu. Tuhan, bukankah benih yang baik, yaitu firman Tuhan, benih yang baik anak-anak Tuhan, kamu taburkan di ladang. Dari mana ilalang itu benih yang buruk? Terus jawab Tuhan, seorang musuh melakukannya. Ia berkata, hamba, Tuhan maukah aku tak cabut ya ilalang itu tak tendangi satu-satu, tak buang. Kalau orang jahat buangi aja. Kamu tidak bisa buangi orang jahat karena di dunia ini semua orang jahat. Kalau kamu buang, kamu hintil sendiri. Betul ya? Ya toh? Makanya dibilang gini, tidak mungkin kamu gandum itu dibuang, diangkat. Karena kalau gandum itu dicabut, maka ilalang itu dicabut, gandum itu ikut kecabut. Mati tidak dua-duanya? Mati. Wes, biarkan mereka bertumbuh bersama, nanti sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata pada punya, kumpulkan dulu lalang itu berbekas-bekas kemudian dibakar. Jadi benih yang jelek nanti dibakar. Dan kumpulkanlah gandum itu ke lumbungku. Lumbungku itu rumah Tuhan. Jadi Tuhan pun membiarkan orang yang dunia, anak-anak dunia dan anak-anak kerajaan kumpul jadi satu. Kuat-kuatan siapa yang kuat? Antara anak kerajaan ikut mereka atau orang dunia ikut kita. Kalau anak kerajaan ikut dia ya sudah, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan ilalang dan dibakar. Tetapi gandum akan masuk kerajaan surga. Yuk kita lanjut, kita lihat ini. Yesus pun meninggalkan banyak orang, muridnya berkata, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang ladang itu. Ilalang dan ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia, Yesus Kristus. Yesus Kristus menaburkan firman, menaburkan Alkitab. Benar enggak? Tetapi setan menaburkan apa? TV ya, SBO, Cinemax ya. Terus apa lagi? Ya. Terus Disney ya. Terus apa lagi? Film-film ya enggak? Terus apa gosip-gosip, terus cek dan recheck ya. Cek dan recheck ya, dulu sering aku lihat cek and recheck. Isinya perselingkuhan, perceraian, ya, silet. Nah, itu setan menaburkan hal-hal yang buruk di dalam dunia. SBO, Cinemax, Fox, semua itu adalah isinya kekerasan, tetapi setan menaburkan benih. Kemudian ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah kerajaan Allah. Ladang itu adalah dan ilalang adalah anak-anak yang jahat. Musuh menaburkan benih ilalang. Yang kamu terima dari dunia itu adalah ilalang. Ya, yang kamu terima dari dunia ini adalah ilalang, adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar jadi kalau Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, ilalang akan dibakar dalam api, akan dipanggang jadi babi panggang. Ya, kemudian pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang. Dan semua orang yang melakukan kejahatan. Wow, jadi Tuhan akan mengumpulkan setiap orang yang melakukan penyesatan-penyesatan untuk mendoktrinisasi mindset anak-anaknya. Akan dikumpulkan dan dibakar. Semuanya akan dicampakkan, lihat nih ayatnya 42, semuanya akan dicampakkan di dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa yang bertelinga, ayo siapa yang bertelinga, teruskan telinganya. Hendaklah mendengar. Kecuali tidak punya telinga ya, tadi telinganya tembok tadi ya. Tadi ada telinga tembok. Nah, jadi kamu tahu bahwa apapun yang di dunia ini itu adalah benih ilalang. Padahal kalian semua mendengarkan benih ilalang, bukan lagi firman Tuhan.
Nah, itu yang akan menyesatkan orang untuk bertumbuh dan mengalami kemenangan demi kemenangan seperti yang Tuhan janjikan. Kita lihat ayatnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Betul enggak? Ilalang apa? Serigala. Orang-orang dunia yang tidak mau mengenal Kristus. Orang-orang dunia yang tidak mau tunduk pada Kristus. Orang-orang yang tahu Kristus tapi dia rebel. Apakah angel Lucifer mengenal Kristus? Tahu, ya. Tahu kan? Mau tunduk enggak? Enggak mau. Banyak orang-orang yang datang ke gereja tapi tidak mau tunduk kepada perintah Kristus. Itu sama juga seperti ilalang. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Sebab itu hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sama kesudahannya akan selamat. Anak orang benar dibenci enggak sama orang-orang dunia? Benci. Karena pikiran mereka, mindset mereka udah beda. Mindset, emosi, pilihan mereka sudah beda. Mereka akan dibenci. Tuhan, bagaimana Tuhan juga dibenci mereka, menyalibkan mereka. Terus kemudian semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu mengalami penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita tahu bagaimana Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dunia, mengalahkan dosa. Dan apa tujuan Yesus menginjak ular di dalam bawah kaki kita? Kalau engkau mengikuti benih-benih ilalang, kamu tidak akan bisa menginjak iblis. Kamu yang diinjak iblis. Karena kamu terpikat oleh benih-benih ilalang. Kamu tidak akan bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Victory over all kind of life. Tetapi kamu akan menjadi budak iblis. Iblis itu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, kita lanjut. Sampai ini sudah selesai. Oke. Kemudian kita lihat hati. Itu tadi hati hati yang menerima firman tadi dengan senang hati. Hati yang menerima firman dan masuk ke dalam hati dan pikiran itu adalah seperti hati yang dengan itu Alkitab terbuka enggak? Terbuka. Berarti kalau Alkitab terbuka dibaca enggak? Baca. Berarti pada saat kau membaca firman-Mu, firman Tuhan, pada saat kau menerima firman, kamu sukacita, hati ini seperti ini. Itu respon hati manusia. Pada saat kau membaca firman Tuhan, kamu menerima dengan sukacita, matamu terang, hatimu terang. Apa yang kamu pikirkan semuanya dari Tuhan. Apa yang pilihan kamu selalu dari Tuhan. Apa yang kamu lihat semuanya tentang Tuhan. Semua karena di dalamnya ada Roh Kudus, ada Kristus, ada firman. Ya, itu kalau respon hatimu menerima firman dengan sukacita. Pertama, kedua, kalau respon firmanmu enggak mau terima firman, bosen. Saya khotbah Bu Ida 2 jam bosen. Di rumah udah enggak mau dengerin lagi. Itu artinya Alkitab ditutup enggak? Artinya Alkitab sudah ditutup lagi. Udah enggak mau dengar firman lagi. Apa yang terjadi? Pada saat Alkitab ditutup, mata hatimu gelap. Kemudian matamu sudah gelap. Kemudian apa? Hati nuranimu, mata hati dan bintang itu gelap. Gelap tadi terang. Bintang itu mulai gelap. Karena apa? Kamu mau mulai memasukkan unsur-unsur dunia. Yang tadinya isinya firman, kamu mulai masukin unsur-unsur dunia. Dan firman sudah lupa, tidak pernah dibaca lagi, tidak diingat lagi. Kamu akan memasukkan banyak roh jahat masuk. Tuh ya, pada saat kamu mulai Alkitab ditutup, kamu tidak berdoa, sudah melupakan Tuhan. Burung aja tidak mau dwelling, tidak mau stay. Stay itu tidak mau tinggal, udah terbang pergi keluar. Kenapa? Karena kamu masukkan benih ilalang. Kamu masukin benih ilalang. Masuk semua yang jahat-jahat. Pada saat kamu mulai ditinggalkan Roh Kudus. Yang berkuasa apa itu? Setan semua. Tetapi Tuhan tetap masih mau menerangi.
Tuhan tetap menerangi hatimu untuk bertobat. Jadi mata hatimu dibuat masih hidup. Kenapa? Tuhan masih mau menjamah kamu. Kita lihat pada saat ini, pada saat kamu sudah meninggalkan Tuhan, sudah terlalu jauh, sudah meninggalkan persekutuan, sudah tidak lagi dengar firman, sudah hidup berbaur dengan dunia, engkau akan membuat iblis bertahta di dalam hatimu. Sehingga kamu tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, tapi pada saat engkau bertobat, Tuhan, aku salah, aku sudah meninggalkan Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan, aku mau diselamatkan, aku tidak mau masuk neraka, aku tidak mau masuk di lautan api, aku tidak mau dibakar, aku tidak mau menerima antikris, aku tidak mau menerima tanda, aku mau diangkat, aku mau dirapture. Saat itu Tuhan akan menerangi, saat Tuhan menerangi mata hatimu terang, Dia yang akan mengusir segala yang jahat di dalam hatimu. Jadi libatkan Tuhan. Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu, Dia akan bekerja sampai engkau sempurna. Karena ada tertulis, hendaknya kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan pekerjaan dari Holy Spirit yang akan menyempurnakan hari demi hari. Ada tertulis berkata bahwa Tuhan akan membersihkan ranting-ranting sehingga ranting-ranting itu menghasilkan buah. Ya, ranting-ranting yang tidak berbuah habis ini apa coba? Habis ini apa? Ini minggu depan. Nah, 10 gadis. Habis ini 10 gadis itu saya punya cerita juga. Nanti saya ceritain minggu depan. Ada 10 gadis. Itu 10 gadis itu cerita tentang sama-sama menantikan Tuhan. Sama-sama orang Kristen. Apakah orang dunia menantikan Tuhan? Orang dunia tidak tahu kedatangan Tuhan. Karena itu orang dunia tidak menantikan Tuhan. Di sini 10 gadis sama-sama menantikan Tuhan. Itu tandanya mereka sama-sama orang Kristen. Apakah mereka sama-sama punya Holy Spirit? Yes, sama punya Holy Spirit. Karena mereka punya minyak, punya pelita. Tetapi karena Tuhan tidak datang-datang, mereka jadi jenuh. Tahu jenuh? Buida katanya Tuhan datang, tidak datang-datang, gua jenuh. Akhirnya kamu membaur kepada dunia. Pada saat engkau membaur kepada dunia, engkau lupa berdoa. Engkau lupa membaca Alkitab. Engkau tidak lagi mengarahkan pikiranmu kepada Tuhan. Engkau mengarahkan pikiranmu kepada dunia. Pada saat Dia benar-benar datang, diketahui minyakmu padam. Pada saat Dia datang, saat kau benar, Tuhan aku mau sekarang sungguh-sungguh, terlambat sudah. Jadi sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, jangan jenuh, jangan lelah. Tuhan bisa datang kapan saja. Tetapi kenapa Tuhan tidak datang? Dia mau mempersiapkan hatimu kudus, sempurna, tak bercacat celah. Sehingga pada saat datang Tuhan, engkau diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang baru. Dan kalau engkau hidup di dalam Tuhan, apapun yang kau minta di dalam Tuhan, Tuhan akan melakukan untuk kamu. Karena roh Yesus sudah ditaruh di dalam kamu. Roh yang banyak melakukan banyak mujizat. Mujizat, kemustahilan akan terjadi dalam hidupmu. Karena roh Yesus sudah ditempatkan ke dalam hidup kamu. Karena itu sudah aku alami. Sehingga aku mau mengajarkan bagaimana kamu hidup di dalam roh. Kalau kamu hidup dalam roh, pada saat kau membaca firman, pada saat kau mendengarkan firman, dan kau melakukan firman-Mu, engkau tidak tertarik lagi pada dunia ini. Dan saat itu Tuhan akan sempurnakan hari demi hari. Dan aku percaya kemujizatan terjadi. Karena Yesus berkata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Karena roh Yesus ada di dalam kamu. Amin. Saya lanjutkan besok untuk mengenai 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh.